Selamat datang di segmen video reaksi. Ini aku mau ngasih reaksi atau pendapatku tentang berbagai hal yang aku tonton di sini, atau lebih tepatnya kayak misalkan ada satu kasus kayak contohnya ini ya. Nenek-nenek yang beli roti di sebuah gerai itu ditolak ya ketika mau bayar pakai uang cash atau uang tunai. Nah, kasus-kasusnya mirip seperti itulah ya. Maksudnya ada kasusnya. Nggak usah berlama-lama, kita mulai ya. Mau kasih sama dia apa maksudnya? Hah? Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus QRIS? Nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu, cepat. Belajar kalian. Apa? Ini masa uang bayar cash mereka tidak mau? Apa maksudnya? Nenek-nenek itu beli apa? Dia nggak ada QRIS. Gitu kan? Mesti QRIS, nenek itu nggak dukung saya. Mesti uang apa? QRIS, nggak bisa uang cash. Maksudnya gimana? Iya, itu yang saya bilang. Ini uang Indonesia bukan? Abang jual jangan bela-bela yang salah dong. Orang kayak ginian. Gini aja, kita ke sana sebentar. Pulang. Aku sekalian beli minum nenek. Kaki. Datang kaki nenek dijatuh sama sama tukang ojek. Wah loh, dijatuhin sama tukang ojek. Oh itu yang bener aja loh bro. Jadi ada ini nenek, intinya dia mau beli roti, uang cashnya ditolak sama gerai roti yang mana menurutku ini nggak benar. Maksudnya kayak kok uang cash ditolak gitu loh, sedangkan untuk saat ini belum ada yang namanya kayak peraturan menolak uang cash, atau pemerintahan Indonesia itu atau Menteri Keuangan Indonesia itu kan belum bikin aturan atau mengubah aturan pembayaran kan. Jadi sampai aturan itu diubah tuh uang cash itu masih berlaku gitu loh, jadi nggak bisa ditolak. Opiniku adalah gini, roti itu mungkin nggak ada keterkaitannya sama ngurusin apa sih namanya, manajemen paling bawah gitu loh. Ya meskipun diawasin iya gitu kan, tapi kan kayak biasanya tergantung dari manajemen yang mengawasi tempat itu gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan gitu. Kalau misalkan ini benar dari aturannya dari Roti O sendiri atau dari pusatnya Roti O sendiri, harus pakai kris atau pakai transfer atau kredit misalkan, ya itu salah Roti O-nya sendiri karena menyalahi undang-undang. Nah, undang-undangnya apa sih bang? Kalau di TikTok ya, ini kita sambil cek sekali, sambil kita cek juga. Roti O melanggar pasal 23 dan pasal 33 ayat ini nih, tentang mata uang. Kita cari di Google. Bener gak sih? Ini 23. Nah, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan untuk pembayaran, kan? Atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah, dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan atas keaslian rupiah. Nih, patut digarisbawahi dan juga dipertebal ya. Kalau ditolak, berarti ada keraguan atas keaslian rupiah itu. Kalau dia uangnya dicek ternyata nggak asli, maka berhak untuk ditolak. Kenapa? Karena untuk mencegah beredarnya uang palsu. Dan nggak ada korban di luar sana yang pakai uang palsu ntar, gitu. Terus, pasal 33 ya. Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi atau bla 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 bla, penyelesaian kewajiban lainnya harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 21, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama setahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam transaksi ya. Terus ini dan juga transaksi keuangan lainnya bakalan dikenakan kurungan penjara setahun dan juga pidana denda paling banyak 200 juta. Setiap orang dilarang untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan harus dipenuhi bla bla bla, kecuali kecuali ini poin keduanya itu kecuali, jadi ini dilarang menolak kecuali ada keraguan ini uangnya asli apa enggak gitu. Nah, ini sama kayak poin pertama deh. Maksudnya ini poin kedua ini klausul untuk pengecualian penerimaan uang rupiah kalau misalkan uangnya itu kayak udah dicek ternyata nggak asli gitu loh. Karena ya
ya itu uang nggak asli, kenapa dipakai buat transaksi gitu kan. Nah, balik lagi ke Roti-O. Kalau ternyata dari pusatnya Roti-O ini membuat aturan untuk tidak menerima uang tunai sebagai alat transaksi yang sah, ya ini salah Roti-O. Tapi, kalau ini bukan dari pusatnya, melainkan dari manajemen yang mengelola di halte busway Monas, ya ini salah dari manajemen yang ada di situ dong. Bukan salah dari Roti-O-nya. Dan apakah kasirnya bisa disalahin? Ya nggak juga. Lagi-lagi siapa yang disalahin? Antara manajemennya sama si dari pusatnya. Karena dia menjalankan aturannya. Lah, kenapa nggak kayak dipermudah atau fleksibel bang untuk aturan itu? Kasirnya itu menaati aturannya karena kalau dia ngelanggar, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Bisa jadi dia dipotong gajinya. Itu hal yang harus kita pikirin juga. Aturan manajemennya gimana tuh? Kalau misalkan kasirnya nggak menaati aturan itu, dia bakalan dikenakan apa? Sanksi apa? Jadi kalau kasirnya disalahin bisa nggak bang? Ya nggak bisa juga gitu loh. Karena dia emang harus menaati aturan dari perusahaan. Atau aturan dari grade, aturan dari manajemen. Penyelesaian kayak gini, itu kurang tepat. Tapi udah benar, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Emosi ke orang yang salah gitu, marah-marah ke kasirnya. Tapi ini bagus ini, karena secara nggak langsung dengan viralnya konten kayak gini, sisi positifnya adalah viral dan ada tindak lanjut dari BI gitu loh. Ya meskipun secara nggak langsung ya. Jadi BI itu menyindir Roti-O-nya, uang tunai itu masih berlaku ya. Belum ada aturan resmi yang menyatakan bahwa uang tunai udah nggak berlaku. Kalau kamu tolak, kamu bisa didenda, kamu bisa dipenjara gitu. Negatifnya adalah karyawannya yang kena. Karyawannya kena dia. Kenapa bang? Dihujat netizen. Kasihan sebenarnya. Kalau misalkan ada aturan yang salah, ya kenapa karyawannya yang kena gitu loh. Karyawan kan cuma mengikuti aturan. Kalau dia nggak ngikutin, dia bisa kena denda atau kena sanksi. Itu. Kecuali kalau misalkan karyawannya yang berbuat salah, itu beda lagi. Tapi ini kan masalahnya dari manajemennya. Jadi nggak sepantasnya untuk memarahi kasirnya. Intinya ini jadi bahan evaluasi ke depannya untuk Roti-O dan juga manajemennya. Kenapa yang disalahin cuma yang awalnya emang yang disalahin kenapa cuma karyawannya doang gitu loh. Mereka kan ngikutin doang gitu loh. Meskipun ini pro kontra ya. Tapi kita harus lihat dari dua sisi. Aku mendukung adanya somasi ini karena di luar sana pasti ada juga orang-orang yang nggak punya kris. Lah, zaman sekarang kan udah zamannya teknologi bang. Bayar apapun gampangnya pakai kris, pakai transfer. Iya, tapi kan nggak semuanya. Ada orang desa di sana ada yang nggak pakai kris. Mereka ada yang nggak teredukasi atau nggak tahu soal kris ini. Emang teknologi itu belum merata cuy. Internet nggak di seluruh Indonesia. 4G aja belum merata. Ini udah 5G duluan. Udah diluncurin. Tahun berapa kemarin? Sama kayak teknologi juga, kayak gini. Teknologi kris tuh atau transfer gitu tuh mereka belum tahu. Kalau mereka bisa transfer via HP, mereka bisa bayar pakai ada yang namanya kode-kode gitu. Mereka nggak tahu sama sekali cuy. Emang lucu sih, kayak uang cash itu masih berlaku. Kalau kecuali udah dibuat pasal baru nih, ya kan, undang-undang baru terkait mata uang Indonesia, bahwa uang tunai itu udah nggak berlaku. Nah, baru bisa kayak gini. Maaf, Ibu, maaf, Nek. Uang cash sudah tidak berlaku. Kami tidak bisa menerima uang cash. Ya, kira-kira gitu aja deh. Intinya adalah gini. Kalau misalkan ada kejadian kayak gini, rekam. Kenapa kesuruh rekam? Karena satu, untuk dijadikan bukti. Bisa dijadikan bukti bahwa adanya penyelewengan hukum atau penyelewengan undang-undang gitu kan. Bukan penyelewengan sih, kayak pelanggaran undang-undang ya lebih tepatnya ya. Kayak salah satu contohnya ini. Kita nggak ada yang tahu di luar sana. Yang kedua, kita makin solid dan kita makin tahu orang-orang yang beli Roti-O ini pakai kris dan dia nggak tahu kalau uang tunai itu masih berlaku. Dia jadi ngerti gitu loh. Bahwa uang tunai ini masih berlaku ternyata dan itu nggak boleh ditolak di semua tempat, di tempat manapun itu deh. Ini miris sebenarnya gitu loh. Nggak semua orang ya, nggak semua masyarakat itu mau baca undang-undang. Tapi dengan adanya kejadian kayak gini, kita jadi ngerti, kita jadi mau baca. Oh, ternyata ada peraturan kayak gini loh.
ternyata uang tunai itu nggak boleh ditolak. Ya, aku pengen kalian komen di kolom komentar tentang pendapat kalian tentang kasus ini gimana. Apakah penyelesaiannya udah benar atau mungkin buruk di mata kalian? Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe untuk konten-konten selanjutnya. See you in the next video. Bye!